Sure. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about runga kota. There are two or three. We could define runga kota. Di sini ada runga kota 2 sama runga kota 4 yang akan kita pelajari hari ini. So in general, runga kota ada metodenya turunan dari Euler method. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sisi kiri, as we can see here on the top left, wait, let me turn on my pointer jadi teman-teman bisa lihat. Oke, I start from here. Nah, ini adalah runga kota adalah turunan dari Euler method. Ini adalah original Euler method, kemudian kita turunkan menjadi Hahn method karena Euler masih banyak kesalahannya. Jadi kita memberikan koreksi yang lainnya dengan menggunakan Hahn method. Nah, this method can be generalized as runga kota method. Nah, ini adalah runga kota yang pertama. This is the first runga kota. Nah, secara persamaan, in equation, the equation becomes y(i plus 1). Maksudnya tuh y1 plus i-nya kita mulai dari 0, sama dengan yi ditambah dengan theta dikali theta yang merupakan fungsi xi, yi, and h times 2h. H itu kita bisa tulis dengan delta x juga bisa. It is all up to you guys. Nah, v di sini adalah A1 dikalikan dengan K1, kemudian ditambah plus 2A2 times K2 and on until AN times KN. Nah, K1 ini adalah nilai K-nya atau fungsi dari XI, YI. Kemudian K2 is a function of XI plus P1H. Maksudnya ini dikalikan. This is a multiplication and then this is a function of YE plus K11 times 2K1 times 2H. And then the third K atau K3 atau K3 sama dengan yang ada di sebelah sini. Jadi semakin ke kanan, semakin dia menambah. Jadi ini satu paket. This is the X and this is the Y. Jadi semakin dia besar nilai K-nya, as the K getting bigger, the number of N on the K, maka pertambahan di nilai X-nya dan Y-nya pun, di Y-nya, itu akan bertambah. Jadi di sini, if you guys could see, X-nya pasti akan tetap XI ditambah dengan PN min 1H, while the Y itu consistnya akan nambah lagi persamaannya semakin panjang until the Q N minus 2 times N minus 1 times 2K N minus 1 times 2H. Nah, secara general, metode runga kota bisa kita generasikan sebagai ODE solver atau ordinary differential equation solver that only use known function fxy but not its derivative. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk fungsi fx-nya, tapi tidak bisa kita gunakan untuk turunannya. Therefore, the application are very simple. Jadi kita bisa menggunakan ini karena ini sangat simpel dalam menyelesaikan persamaan ODE. Nah, first order atau n equal to 1, runga kota method is actually the Euler method. Kayak tadi di awal mesti tentang runga kota merupakan turunan dari si Euler. Nah, second order runga kota atau yang nomor kedua, runga kota kedua, itu persamaannya diambil dari sini. Jadi YI plus 1 sama dengan YI ditambah dengan A1 K1 ditambah dengan A2 K2 atau YI plus 1 is equal to YI plus A1 K1 plus A2 K2. Kemudian, while the K1 is equal to the function of the function of xi and yi, and then the K2 is the function of, this is the x, xi plus p1 times h or delta h, comma, yi plus K11 K1 times 2H. A Taylor series analysis can be used to determine the constant of A1, A2, P1, Q11. Jadi nanti nilainya dari A1, A2, P1, dan Q11 itu akan bisa kita dapatkan dari penurunan Taylor series ini tadi. Penurunan dari persamaan Taylor yang akan kita pelajari nanti di matematika 2. Buat kalkulusnya kalian kalau nggak salah, if I'm not mistaken, ini udah dipelajari di kalkulus 2 harusnya. And then the second order of runga kota.
continued. Jadi untuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Jadi A1 A1 plus A2 is equal to 1. Jadi nilai A1 itu sama dengan 1 minus A2. Terus while the A2 times P1 is equal to a half, and then A2 times 2 Q11 is equal to a half. Jadi kita bisa dapetin tuh nilainya berapa. Nah nilai ini tadi tergantung sama teman-teman. It is depend to yourself which method you are going to use, either Hyun, either Watson, and also you can use the polygon. Dan nilai dari A1, P1, and also Q11 is totally constant, depends on its method that you choose. Nah, ini ada A1-nya kalau method Hyun itu sama dengan a half, while the Rason method, the E1 is equal to 1/3. Dan nanti kita akan menggunakan tergantung dari persamaan. Nah, persamaannya bedanya apa? Sama aja. Nanti teman-teman akan lihat di modul problem. Ada itu. Nah, graphical depiction of Rason method itu nanti kalau misalnya kita gambarkan atau seperti yang saya sempat sampaikan di minggu lalu, jadi kita tuh akan mendekati dari grafik aslinya dengan pendekatan numeris. Nah, and this is how it looks using the graphical approach. Use Euler method to find the estimate for yi plus 3/4. Terus habis itu ini didapatin sekitar segini hasilnya, maka using y plus 3/4, calculate the slope. Nah ini nanti perhitungannya seperti ini, sama dengan yang ini. Kemudian kita juga punya yang angkat ketiganya atau order yang ketiga dari Runge-Kutta. Again, many different of third order of Erkim method can be right, and the preferred one is yi plus 1 is equal to yi plus h times 2k1 plus 4 times of k2 plus k3 divided by 6. Jadi ini nanti dibagiin jadi 6. Nah, secara tulisannya K1 itu sama dengan function of x, y, and yi. And then K2 is the function of xi plus a half of h. And the y is yi plus k1 dari sini times to a half of h2. A half of h. And then the k is the function of xi plus h. And then the y is yi minus k1 times h plus 2 k2h. Nah, ini adalah persamaan untuk order 3 dan order 4 seperti ini. Dan kita bisa define mana sih yang lebih bagus. Tidak selamanya semakin tinggi ordernya, maka dia semakin bagus. Kita harus cek dulu. We need to check which equation. Jadi kita punya ODE-nya. We have to check mana sih yang paling fit the best, based on apa? Based on the graphical approaching. Itu yang kita bisa lakukan. And this one is the example. So you guys need to solve the dy per dx. This is the derivative equation is equal to yx square minus 1.2y with initial condition of yo atau y0 sama dengan 1 over the interval of o to O until 2. Ini the boundary-nya atau titik boundary-nya atau batasannya using RK2 method, then use H is equal to 0.5. Nah, kita menggunakan RK4. Maka kita masukkan ini adalah persamaan in general-nya. Kemudian kita hitung dulu pada I sama dengan 0. Maka nilainya akan menjadi seperti ini. Kita masukkan ke persamaannya 0,1 sesuai dengan persamaan yang di sini. K1 sama dengan fxi, yi. And then K2 sama dengan fxi ditambah dengan H per 2, yi ditambah dengan K1 kali H per 2, K3-nya sama dengan ini, K4-nya persamaannya sama dengan ini. Kemudian kita masukkan satu-satu ke dalam persamaannya. K1 sama dengan minus 1.2, and then the K2 itu sama dengan F 0,2, 0,7. Nah, ini dapat dari mana? Dari pertambahan ini. Jadi 0,25. X1-nya kan sama dengan 0. 0 ditambah sama H. Hanya di sini adalah 0,5. 0.5 divided by 2 is equal to a quarter. Jadi 0,25. Terus Y1-nya kita bisa dapat Y-nya
sorry, Y-nya sama atau Y0-nya sama dengan 1 ditambah dengan K1. K1-nya di sini minus setengah, minus 1,2 dibagi dengan 2. Nah, minus ini dibagi 2 kan sama dengan 0,6. Jadi tinggal kita tambahkan aja, kita kalikan, terus kemudian dapatnya 0,7. Kemudian K3 sama caranya kita masukkan ke persamaan ini untuk mendapatkan nilai 0,911, kemudian kita masukkan untuk mencari nilai K4 dan seterusnya. Baru kita iterasi. Sampai kapan sih sampai nilainya dia mendekati? Ternyata setelah dicek, nilainya paling mendekati itu sama dengan I-nya sama dengan 1. Maka itu yang harus kita definisikan. Secara rata-rata kira-kira persamaannya yang atau kesalahannya itu yang paling rendah yang mana. Makanya kita nanti akan ngecek atau kita compares between the first order, second order, third order, and also the fourth order. We are going to check the cumulative atau this is the cumulative or mean of error, and then we could see which Runge-Kutta that fit the best. Itu adalah metode dari Runge-Kutta. Runge-Kutta merupakan metode yang paling mudah. Semoga teman-teman bisa memahami. Sekian dari saya. So, wassalamualaikum.